Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Arisandi dari SDN Bendungan 3, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Saya adalah peserta pembatik level 3. Pada level kreasi ini, saya akan membuat materi tentang siklus air pada kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran, melalui pengamatan video pembelajaran ini, siswa mampu menganalisis 4 tahap proses terjadinya siklus air dengan runtut. Selamat menyaksikan video pembelajaran siklus air. Semoga bermanfaat dan kalian semua menjadi lebih paham materi siklus air. Air sangat berguna untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Air kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti memasak, minum, mandi, dan mencuci baju. Air kita gunakan sehari-hari dari bangun tidur hingga kita tidur lagi. Mengapa ya air tidak pernah habis? Mari kita pelajari bersama-sama. Air tidak pernah habis karena ada yang namanya siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui beberapa tahap. Mari kita lihat video berikut ini. Saat matahari menyinari permukaan air laut, sungai, danau, molekul air akan bergerak. Makin cepat molekul air ini bergerak, penguapan yang terjadi akan semakin besar. Gesekan yang terjadi pada molekul air mengakibatkan air berubah menjadi uap air dan mulai naik ke atmosfer. Tumbuhan juga mengalami proses penguapan air atau yang kita sebut dengan transpirasi. Selain itu, di puncak gunung es yang ada di kutub juga mengalami proses perubahan menjadi uap air atau yang kita sebut dengan sublimasi. Seluruh uap air yang menguap akan naik ke atmosfer. Semakin tinggi naiknya uap air, semakin dingin suhunya sehingga molekul-molekul air melambat dan saling menempel. Saat itu terjadi pengembunan yang terlihat sebagai awan oleh mata manusia. Karena suhu rendah, maka terjadi proses kondensasi. Perubahan wujud air menjadi titik-titik air sebagai hasil pendinginan disebut proses kondensasi. Titik-titik air terus bergabung hingga awan terbentuk besar dan berat, sehingga pada akhirnya jatuh kembali lagi ke bumi atau dinamakan dengan presipitasi. Wujud presipitasi dapat berupa air hujan, salju, atau kristal es, tergantung pada suhu saat pengembunan. Tahap terakhir dari daur air adalah ketika tetesan dari presipitasi jatuh kembali ke permukaan bumi. Beberapa bagian dari presipitasi akan diserap oleh bumi dan kemudian tersimpan sebagai cadangan air tanah yang kita gunakan sehari-hari. Sebagian lagi akan mengalir ke sungai, danau, laut, dan sebagainya. Hal itu disebut dengan air limpasan. Itulah yang disebut dengan daur air atau siklus air.